Halo semuanya, ada asesmen nasional baru nih yang bakal mengubah cara kita memandang prestasi akademik, namanya Tes Kemampuan Akademik atau TKA. Kalau kalian siswa, orang tua, atau bahkan guru, ini penting banget buat kalian tahu. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, pemerintah baru aja meluncurkan sebuah tes nasional baru. Pertanyaannya, apa sih ini sebenarnya? Apa ini pengganti ujian nasional yang dulu? Terus, apa bedanya sama tes-tes yang udah ada? Nah, wajar banget kalau pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Tenang, kita bakal jawab semuanya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya apa itu TKA? Dan buat apa sih tes ini diadakan? Yuk kita pahami dulu maksud dan tujuannya. Gampangnya gini, TKA itu adalah penilaian standar dari pemerintah yang basisnya komputer. Coba bayangin ini kayak sebuah penggaris yang sama untuk mengukur kemampuan akademik semua siswa di seluruh Indonesia. Jadi hasilnya bisa lebih objektif. Terus, kenapa sih kita perlu TKA? Nah, tujuannya itu ada beberapa. Pertama, biar ada laporan yang objektif buat seleksi ke jenjang berikutnya. Kedua, untuk memetakan kualitas pendidikan di seluruh negeri. Dan yang paling penting, tujuannya buat perbaikan proses belajar mengajar. Tapi, ada satu hal yang harus banget digarisbawahi. TKA itu bukan penentu kelulusan ya. Kelulusan tetap jadi wewenang sekolah masing-masing. Oke, kita udah tahu TK itu apa. Sekarang pertanyaan selanjutnya, anak saya atau murid saya atau jangan-jangan saya sendiri harus ikut tes ini nggak ya? Nah, mari kita lihat siapa aja sih yang jadi peserta tesnya. Untuk tingkat SD, pada dasarnya pesertanya adalah semua siswa kelas 6 yang ada di semester akhir. Ini berlaku buat yang sekolah formal kayak SD atau MI, sampai yang non-formal kayak paket A. Syarat utamanya cuma dua, punya NISN yang valid dan rapor dari kelas sebelumnya lengkap. Nah, pola yang sama juga berlaku buat tingkat SMP. Pesertanya adalah semua siswa kelas 9 di semester akhir, baik dari SMP, MTS, maupun program paket B. Syaratnya juga sama, yang penting laporan hasil belajarnya lengkap. Oh iya, satu hal yang patut kita catat dan apresiasi nih, TKA ini sifatnya inklusif. Artinya, siswa berkebutuhan khusus juga bisa ikut serta, selama mereka tidak memiliki hambatan intelektual yang signifikan. Keren kan? Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis. Apa aja sih yang diujikan dan gimana cara tesnya dijalankan? Yuk kita bongkar mekanisme kerja TKA ini. Coba kita perhatikan tabel ini deh, kelihatan banget kan perbedaannya? Untuk SD dan SMP, fokusnya cuma di bahasa Indonesia dan matematika. Soalnya juga campuran dari pusat dan daerah. Tapi, lihat deh yang SMA, SMK. Materinya lebih banyak, ada bahasa Inggris plus 2 mata pelajaran pilihan. Dan semua soalnya dari pusat. Jadwalnya juga jauh lebih awal, November 2025. Kenapa? Biar hasilnya bisa dipakai buat ngejar jadwal pendaftaran universitas. Soal pelaksanaannya, TKA ini fleksibel banget. Ada dua cara, daring atau semi-daring. Bedanya simple. Mode daring itu butuh koneksi internet non-stop di semua komputer. Nah, kalau yang semi-daring, internetnya cuma perlu pas di awal buat sinkronisasi dan di akhir buat upload hasil. Ini solusi cerdas banget buat sekolah-sekolah di seluruh Indonesia yang kondisi internetnya beda-beda. Pernah kepikiran nggak soal-soal ini datangnya dari mana? Khusus untuk SD dan SMP, prosesnya ternyata melibatkan banyak pihak loh. Soal itu dibuat oleh guru-guru kita, terus ditinjau sama tim dari provinsi, dan divalidasi juga sama dosen universitas. Bahkan, ada pendampingan dari fasilitator nasional. Jadi prosesnya berlapis banget buat mastiin kualitas dan keadilan soalnya. Terus gimana dong kalau sekolahnya belum punya fasilitas komputer atau internet yang memadai? Tenang aja, ini sudah dipikirkan solusinya. Jadi, walaupun idealnya tes diadakan di sekolah masing-masing, siswa dari sekolah yang fasilitasnya belum siap bisa numpang ujian di sekolah lain terdekat yang sudah ditunjuk, jadi nggak ada siswa yang bakal ketinggalan. Oke, ini dia bagian yang paling ditunggu-tunggu, tanggal-tanggal penting. Siapin kalender atau catatan ya. Kita fokus dulu ke jadwal tahun 2026 untuk jenjang SD dan SMP. Yuk kita tandain kalender bareng-bareng. Prosesnya dimulai dari pendaftaran di bulan Januari sampai Februari. Lanjut di bulan Maret ada simulasi dan gladi bersih. Ini penting biar siswa terbiasa sama sistemnya. Puncaknya, tes utamanya bakal berjalan sepanjang bulan April dan hasilnya akan diumumkan tanggal 24 Mei. Penting banget nih buat dicatat. Eits, tapi tunggu dulu. Khusus buat kalian yang di SMA dan SMK, perhatikan baik-baik. Tes kalian itu jauh lebih awal, yaitu tanggal 1 sampai 9 November 2025. Kenapa? Ini sengaja didesain biar hasilnya keluar tepat waktu buat seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Jadi, jangan sampai salah jadwal ya.
Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling praktis nih buat kalian, baik sebagai peserta ataupun orang tua. Apa aja yang perlu disiapkan dan apa yang bakal kalian dapatkan dari proses ini? Yuk kita bahas soal hak dan kewajiban. Kewajiban kalian sebagai peserta itu sebenarnya simpel kok. Cukup daftar di sekolah, bawa surat persetujuan orang tua, dan kasih pas foto terbaru. Tapi, ada satu hal yang sangat krusial. Pastikan kalian cek ulang semua data pribadi kalian di daftar pendaftaran. Satu huruf aja salah bisa jadi masalah nanti. Jadi teliti banget ya, dan kalau ada yang salah, langsung minta perbaiki. Tentu saja, di mana ada kewajiban, di situ ada hak. Kalian berhak mendapatkan kartu peserta resmi setelah mendaftar. Kalian juga berhak ikut geladi bersih biar lebih siap. Nanti sebelum tes, kalian akan dapat kartu login. Dan yang terpenting, setelah semuanya selesai, kalian berhak menerima bukti pencapaian kalian, sertifikat hasil TKA. Dan inilah dia hasil akhirnya. Sertifikat hasil TKA, atau disingkat SHTKA. Dokumen ini adalah bukti resmi dari partisipasi dan capaian akademik kalian. Simpan baik-baik ya, karena ini bakal sangat berguna nantinya. Nah, setelah kita bedah tuntas semua tentang TKA, mulai dari tujuannya, siapa pesertanya, sampai gimana pelaksanaannya, satu pertanyaan besar akhirnya muncul. Apakah tes terstandar seperti ini benar-benar akan menciptakan jalur yang lebih adil untuk semua siswa di Indonesia? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.